Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk belajar TWK CPNS untuk persiapan tes CPNS 2024. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_utbk. Di IG ini kami update latihan soal, jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info teman-teman, di sini kami membuka kelas privat online baik untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun untuk persiapan UTBK dan CPNS. Nah, di sini ada kelas privat, kelas semi privat, dan ada kelas reguler yang kami sediakan. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi kami di 083 861 705 343. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk membahas PR di video sebelumnya ya. Seorang pejabat hukum menerima parsel saat hari raya. Parsel itu berupa makanan dari perusahaan X dan kerajaan Y. Tidak ada perkara hukum yang sedang ditangani pejabat hukum tersebut yang melibatkan baik perusahaan X dan kerajaan Y. Apa yang harus dilakukan pimpinan pejabat hukum? Apakah yang A. menerima parsel dengan senang hati, B. menolaknya, C. melaporkan kepada KPK, D. menerimanya kemudian melaporkan kepada KPK, E. mengembalikannya? Kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman oleh pejabat hukum tersebut? Kita cari dulu ya kata kunci dari permasalahan ini. Di sini adalah ada penerimaan si parsel. Nah, parsel ini sedang tidak ada perkara hukum yang ditangani oleh pejabat hukum. Jadi parsel itu tadi bukan sebagai langkah gratifikasi terhadap pejabat hukum. Nah, kalau tidak ada perkara hukum yang sedang ditangani yang melibatkan perusahaan X dan kerajaan Y seperti ini, maka pejabat hukum tersebut boleh menerima parsel dengan senang hati. So, jawabannya untuk soal yang kemarin adalah yang A. Oke, kita bahas lebih lanjut ya teman-teman. Di pasal 13B UU tahun 1991, gratifikasi adalah pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila berkaitan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam kasus di atas, parsel yang diberikan oleh perusahaan tidak memiliki kepentingan strategis, maka pejabat hukum tersebut boleh menerima parsel dengan senang hati. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Sari ingin membuat EKTP. Agar cepat selesai, ia memberikan hadiah kepada petugas layanan pengurusan EKTP. Sari berharap dengan hadiah tersebut, pengerjaan EKTP miliknya lebih cepat dari prosedur biasanya. Tindakan Sari ini termasuk apakah A. gratifikasi, B. korupsi, C. kolusi, D. nepotisme, E. pengapresiasian kinerja. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Kita bahas ya. Pasal 13B UU tahun 1991. Masih UU yang tadi ya teman-teman. Gratifikasi adalah pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila berkaitan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban. Nah, kasusnya itu Sari dikatakan nyuap kepada petugas layanan agar mendapatkan EKTP lebih cepat di luar prosedur. Jadi itu bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya gitu. So, untuk soal yang ini jawabannya adalah yang A, gratifikasi. Gitu ya, karena pemberian hadiahnya untuk memperlancar suatu urusan tertentu yang berkaitan dengan hukum. Gitu ya, teman-teman.
Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi, soal yang ketiga. Ketika kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman, sang raja menghadiahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nilai-nilai yang kita teladani dari tindakan Raja Mulawarman tersebut adalah: apakah yang A. nilai ketuhanan, B. nilai kemanusiaan, C. nilai persatuan, D. nilai demokrasi, E. nilai keadilan sosial. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Oke, ini kasusnya di kerajaan Kutai ya teman-teman. Dimana kalau kerajaan Kutai itu kepercayaannya masih animisme dinamisme. Nah, di sini ada kaum Brahmana ya. Kaum Brahmana di sini itu dianggapnya sebagai Tuhan, kasta tertingginya. Nah, maka tindakan menghadiahkan 1000 ekor sapi ini berkaitan dengan nilai ketuhanan. So, jawabannya untuk yang ini adalah yang A teman-teman. Raja Mulawarman menyerahkan ribuan ekor sapi kepada para Brahmana sebagai sedekah. Sedekah dan kenduri ini menunjukkan rakyat Kutai sejak saat itu telah memiliki jiwa religius yang tinggi dengan memuliakan kaum Brahmana yang dipercaya sebagai wakil Tuhan. Jadi di kehidupan kerajaan Kutai itu, kaum Brahmana itu kaum tertinggi yang diyakini sebagai wakil Tuhan. Nah, karena di situ berkaitan dengan kepercayaan dan agamanya, maka nilai yang terkandung dalam kasus ini adalah nilai ketuhanan ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini berhasil menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lain seperti Kerajaan Campa. Hal ini berarti Kerajaan Sriwijaya telah mengenal dan melestarikan nilai internasionalisme. Menurut Soekarno, internasionalisme adalah nilai yang melandasi salah satu sila dalam Pancasila, yakni sila ke apakah sila yang pertama, ataukah sila yang kedua, ataukah sila yang ketiga, ataukah sila keempat, atau bahkan sila yang kelima teman-teman? Sila yang keberapa menurut kalian yang berkaitan dengan internasionalisme? Jadi di sini tuh tentang menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lain. Kita bahas ya. Internasionalisme adalah salah satu azas dalam pidato Soekarno yang merupakan cikal bakal sila kedua. Adapun intisari dari sila kedua antara lain: yang pertama, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Yang ketiga, menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadapan. Dan di sini tadi menjalin hubungan ya teman-teman. Berarti ada kerjasama antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan yang lain seperti kerajaan Campa. Nah, kalau ada kerjasama kedua belah pihak seperti ini, maka masuknya ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. So, jawabannya untuk kasus yang ini adalah yang B teman-teman. Kita lanjut lagi. Berikut ini adalah perilaku warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari.
Yang ketiga, menggunakan baju batik di pertemuan tingkat internasional. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kelima, mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, yang termasuk perilaku warga negara yang menundukkan identitas bangsa adalah yang mana, teman-teman? Oke, ini ya, kata kuncinya identitas bangsa. Berarti ada ciri khas dari bangsa kita. Kira-kira yang mana? Yang nomor 1, membayar pajak tepat waktu. Ini tertib hukum ya, maksudnya ke sila yang keempat. Berarti ini bukan. Kemudian menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Ini bisa jadi menggunakan batik di pertemuan tingkat internasional. Ini juga bisa untuk memperkenalkan bangsa kita. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, iya, ini karena ini lagu kebangsaan kita. Kemudian untuk mematuhi peraturan lalu lintas, ini masuknya ke tertib hukum, ke sila keempat Pancasila. So, jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Kita bahas ya. Identitas bangsa atau identitas nasional adalah ciri yang membedakan sebuah bangsa dengan bangsa lain. Membayar pajak tepat waktu dan mematuhi peraturan lalu lintas adalah perilaku warga negara yang sesuai dengan konstitusi, namun tidak menunjukkan identitas nasional. Bahasa daerah perlu dijaga keberadaannya karena bahasa daerah yang dimiliki suku-suku yang ada di Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai. Jika bahasa daerah hilang, maka kearifan lokal dan sastra budaya juga ikut hilang. Padahal, kearifan lokal, budaya, dan sastra adalah unsur pembentuk identitas bangsa. So, jawabannya adalah yang nomor 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Muzayana adalah anak yang beragama Islam. Dewa adalah anak yang beragama Hindu. Dan Angel adalah anak yang beragama Kristen. Pada suatu hari, mereka bertiga berencana rekreasi bersama-sama. Mukayana memilih hari Minggu. Angel merasa keberatan jika rekreasi dilaksanakan di hari Minggu, karena pada hari itu Angel pergi ke gereja. Sebagai warga negara yang baik, apakah sikap yang harus dilakukan Dewa? A. Mengadakan voting. B. Melakukan musyawarah. C. Mendukung pendapat Muzayana. D. Mendukung pendapat Angel. E. Semua jawaban benar. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Oke, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Untuk soal yang ini kita jadikan sebagai PR. Nah, untuk pembahasannya kita bahas di video TWK part selanjutnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk follow akun IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami @master_utbk. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang bimbel kami, baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, maupun untuk persiapan UTBK dan CPNS, teman-teman bisa menghubungi kami di nomor 083 861 705 343. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.